Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS setanah air Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu PNS selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu PNS. Ini merupakan kabar gembira menyambut tahun 2025 ke depan. Informasinya dimuat oleh CNBC Indonesia dengan judul "Ini bocoran kebijakan buat PNS pada 2025. Apakah gaji naik?" Nah, ini informasi Bapak Ibu yang dimuat oleh CNBC Indonesia pada 18 Juli 2024. Ya, baru saja hari ini Bapak Ibu. Nah, tentunya ini supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung masuk pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah telah menetapkan kebijakan khusus bagi para aparatur sipil negara atau ASN pada tahun 2025 ke depan. Kebijakan yang ditujukan kepada para abdi negara atau pegawai negeri sipil pada tahun depan itu juga telah termasuk tentang urusan gaji, ya. Ini termasuk Bapak Ibu ya, mengenai urusan gaji. Kebijakan itu tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025, edisi pemutakhiran, kebijakan bagi para aparatur sipil negara atau ASN, termasuk di dalamnya pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Itu diakomodir dalam belanja pegawai. Nah, Bapak Ibu, ternyata bukan hanya untuk PNS ya, tetapi seluruh ASN, seluruh aparatur sipil negara yang meliputi pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya. Semua PNS dan P3K terakomodir dalam hal perhitungan ekonomi pada tahun 2025 ke depan, termasuk mengenai gaji. Jadi melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara. Dikutip dari dokumen KEM PPKF 2025, edisi pemutakhiran Rabu 17 Juli 2024. Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada 2025, pemerintah menjamin konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendorong produktivitas. Arah kebijakan belanja pegawai pada 2025 atau tahun pertama efektifnya anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan difokuskan 4 tujuan utama. Pertama, ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement. Yang kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji ke-13 ya, dan THR dan gaji pensiun ke-13 ya, dan penyesuaian gaji ASN. Ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil atau PNS. Yang keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas. Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli
dan konsumsi aparatur negara sebagaimana tertulis dalam dokumen KEM PPKF. Belanja pegawai juga akan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan zero growth untuk pegawai non-tenaga pendidikan dan non-tenaga kesehatan serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Nah, selain itu Bapak Ibu, pemerintah juga beranggapan bahwa reformasi gaji dan pensiun ASN masih menjadi salah satu agenda yang perlu diselesaikan pada 2025. Reformasi pensiun ASN berpotensi menyebabkan kenaikan belanja pegawai dalam jangka pendek. Di sisi lain, pemerintah menilai masih terdapat tantangan terkait pelayanan publik. Antara lain, belum optimalnya profesionalitas ASN dan masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat. Lalu masih perlunya peningkatan kualitas kepuasan pelayanan publik dan transparansi. Dalam dokumen itu juga dijelaskan bagaimana belanja pegawai selama periode 2019-2023 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6%. Belanja pegawai pada 2019 sebesar 376,1 triliun, pada tahun 2020 menjadi 380,6 triliun, tahun 2021 387,7 triliun, 2022 402,6 dan 2023 412,7 triliun. Jadi semakin tahun Bapak Ibu semakin meningkat. Jadi untuk tahun anggaran 2024 alokasi belanja pegawai kembali naik menjadi 484,4 triliun atau sekitar 2,1% dari produk domestik bruto atau PDB, menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi. Peningkatan belanja pegawai tiap tahunnya itu pemerintah klaim antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja kementerian atau lembaga seiring dengan capaian reformasi birokrasi. Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan, sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus, dikutip dari dokumen KEM PPKF. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, buat Bapak Ibu PNS dan P3K, demikian juga para pensiunan, pada tahun 2025 ke depan, perkiraannya gaji seluruh ASN, PNS, P3K, dan para pensiunan naik. Demikian, semoga jadi kenyataan. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.